Shalom, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Sebelum kita dengar firman, saya kebetulan ingat, jadi saya umumkan sekaligus live group hari Senin ya, bersama dengan saya, Bapak Ibu yang biasa ikut live group. Saya ingatkan hari ini besok ya, hari Senin malam 6:30 di ruang belakang, di rumah belakang gereja 6:30 malam. Dan yang kedua, ada berita duka cita, keponakan Tante Jasmine baru saja dipanggil Tuhan. Jadi on behalf seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita salah satu keponakan Tante ya di Sydney. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa, kami mau serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu Engkau membuka hati kami, mengetuk hati kami sehingga kami sungguh berserah di hadapan Tuhan. Dan kami mau tunduk di bawah kuasa firman-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, beberapa minggu terakhir kita sudah beberapa kali mendengarkan tentang tujuan kita ya sebagai orang percaya. Kita punya tujuan. Hidup yang tidak punya tujuan itu tragedi terbesar. Ya, tragedi terbesar itu bukan kematian, tetapi hidup tanpa tujuan itu adalah tragedi terbesar. Dan beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa tujuan hidup kita adalah kembali menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan kita, serupa dengan Kristus. Amin. Dan minggu lalu Pastor Sam juga mengajar dari Wahyu, bagaimana Tuhan berkata, Allah berkata kepada jemaat-jemaat di kitab Wahyu ya, kamu tidak panas, kamu tidak dingin. So what are you? Ngapain? Panas enggak, dingin enggak, ya saudara. Dan itu membuat saya bergumul dan berpikir. Dan saya memberi judul khotbah pada pagi hari ini itu bertambah atau bertumbuh. Iya, thank you. Saya ini lagi belajar pakai ini saudara. Disuruh supaya nggak gaptek ya, belajar pakai ini. Jadi kalau nggak keluar ampuni, nanti yang belakang yang tolongin. Oke, ya. Judul khotbah pada pagi hari ini bertambah atau bertumbuh. Saya ingin memulai dengan beberapa pertanyaan yang saudara perlu jawab, tapi nggak usah jawab di sini, jawabnya di dalam hati dan saudara bawa pulang dan renungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apakah secara rohani Anda bertumbuh? Apakah secara rohani saudara bertumbuh? Yang kedua, apakah gereja kita bertumbuh? Dan mungkin yang lebih susah dijawab adalah apa tanda gereja yang bertumbuh? Seringkali kita nggak mikir ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Saya ini bertumbuh nggak sih secara rohani? Seringkali kita mengukur pertumbuhan itu dari apa? Wah, jumlah jemaat bertambah. Puji Tuhan, ya Tuhan tambahkan jiwa baru. Luar biasa, Tuhan itu baik. Wah, bertumbuh ya gereja kita. Dilihat dari jumlah. Atau dari pemasukan gereja. Kalau yang bagian income, bagian treasurer, ukurannya biasanya dari pemasukan. Kalau dari kita yang di mimbar, lihat dari jumlah jemaat. Apakah dari itu saudara? Apakah kalau dari bagian food ministry, wah pengeluarannya semakin lama semakin banyak ini buat makan-makan ya. Berarti yang harus dikasih makan bertambah. Berarti jemaat kita bertumbuh dong, bertambah dong. Bertambah. Apakah seperti itu ukuran pertumbuhan? Atau mungkin dari jenis pelayanan yang bertambah. Dulu kita tidak ada pelayanan apa yang di belakang itu translate ya saudara. Begitu kita masuk ke gereja ini,
beberapa orang dari gereja yang pertama, dari ibadah pertama bahasa Inggris ikut, dan kemudian kita secara cepat ekspres kita langsung tarik orang, ayo kamu bisa translate. Ya saudara, sehingga memaksa para pendetanya, pengkhotbahnya untuk bikin sermon note khusus untuk translator. Wah, tadi malam saya cepet-cepet, kemarin sore tepatnya. Iya belum bikin ya, nanti yang translate nggak bisa ngikutin kita punya kata-kata, terlalu cepat. Apakah dengan bertambahnya jenis pelayanan itu ukuran bahwa gereja itu bertumbuh? Apakah pertambahan selalu identik atau menjadi ukuran sebuah pertumbuhan? Ya, mari sama-sama pagi hari ini kita ukur dengan firman Tuhan. Efesus 4 ayat yang ke-13. Iya, bisa saya. Efesus 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Ayat sebelumnya berkata kepada tubuh Kristus diberikan nabi, rasul, gembala, ya, dan sebagainya untuk mengajar, memperlengkapi jemaat sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pertanyaannya, apakah kita semua sudah mencapai kesatuan iman, iman yang satu, yang sama? Ada orang datang ke gereja imannya beda-beda. Ada orang percaya kepada Yesus tapi beda. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan, ada yang percaya Yesus hanya sebagai guru, ada yang percaya Yesus hanya sebagai nabi, ada yang percaya Yesus itu mengasihi, yes, mengasihi seluruh umat manusia, yes, tetapi tidak percaya bahwa Yesus mengasihi saya. Ada loh yang seperti itu. It's too good to be true untuk mengasihi saya. Itu berarti kita belum mencapai kesatuan iman, iman yang sama. Dan pengetahuan yang benar, apakah kita sudah mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah? Udah bener nggak apa yang kita ngerti tentang Allah? Karena di mana-mana sekarang banyak pengajaran sesat. Ya saudara, barusan tadi pagi kita dengerin YouTube di mobil. Seperti saya bilang, saya kan suka denger khotbah saudara. Dikatakan lagi direspon tentang seseorang pendeta yang berkata bahwa tidak perlu baca firman Tuhan, yang penting adalah merenungkan saja firman Tuhan. Wah, itu kena dah diresponi oleh pendeta-pendeta yang mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Saudara, begitu banyak loh saudara, ya. Apakah kita sudah mencapai kedewasaan penuh atau tingkat pertumbuhan, tingkat level yang sesuai dengan kepenuhan Kristus? Itu saudara jawab, ya saudara. Kalau kita mau jujur, saudara jawab masing-masing dalam hati saudara. Tujuan Allah menyelamatkan kita bukan sekedar menjadi orang Kristen. Betul? Setuju saudara? Setuju? Bukan sekedar jadi orang Kristen. Tujuan Allah kirim Yesus. Yesus mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya seperti yang barusan kita ingat. Bukan supaya hanya kita profes sebagai orang Kristen dan kita harus ke gereja setiap hari Minggu, penuhin bangku gereja. Bukan sekedar itu. Ya, gedung ibadah itu boleh, kita harus punya tempat di mana kita bisa berkumpul. Tetapi itu bukan tujuan. Itu hanya alat untuk menjadikan kita semakin mengenal. Alat untuk kita semakin dewasa. Semua itu hanya sarana, saudara. Bangku gereja, pelayanan, semua itu adalah alat, kendaraan. Ya, untuk kita menjadi serupa, mengenal Dia lebih lagi. Kedewasaan kita semakin meningkat, bertambah di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu dibutuhkan ada yang main musik, ada yang khotbah untuk memperlengkapi saudara mengenal Yesus. Ada life group, saudara, disediakan life group.
Ya, seringkali kita mikir datang ke gereja itu buang waktu. Benar nggak saudara? Ada yang seperti itu? Atau life group itu buang waktu, pelayanan tuh repot banget. Hari Minggu dingin-dingin lagi, bangun pagi, rumah jauh lagi. Curhat nih, enggak, saya nggak curhat saudara. Ya, saya berani ngomong soalnya rumah saya juga jauh, ya, nggak deket di sebelah gereja. Ya saudara, itu semua baik. Tetapi kalau kendaraan itu atau alat atau sarana itu dijadikan tujuan, itu udah salah besar. Kita belum sampai kepada kedewasaan penuh. Kita sedang ada dalam perjalanan itu lewat gereja. Amin, saudara ngerti sampai di sini ya Bapak Ibu? Ini hanya alat, ini hanya sarana. Pertemuan-pertemuan besar maupun kecil itu adalah sehingga kita selalu dorong saudara datang ikut doa, ikut live group, datang ibadah hari Minggu. Itu bukan untuk bikin saudara repot, no. Itu semua adalah sarana untuk kita bertumbuh bersama-sama. Ya, oleh karena itu tujuan Allah menjadikan kita menjadi segambar dan serupa, memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita. Itu inti daripada kekristenan saudara. Dan itu yang harus membuat kekristenan menjadi menarik. Menariknya kekristenan bukan karena gedungnya mewah. Amin. Musiknya bagus, walaupun boleh. Ya, khotbahnya luar biasa, boleh. Tetapi bukan itu tujuan Allah. Ya, tujuan Allah adalah gereja melalui keserupaan dengan Kristus memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga orang melihat, wow, walaupun gerejanya sederhana, walaupun mungkin musiknya fales, mungkin misalnya, atau khotbahnya biasa aja misalnya. Tetapi gereja ini luar biasa. Karakter Kristus terlihat. Saya nggak ngomong gereja kita sudah di sana. Tetapi saya percaya kita semua sedang ke sana. Ada amin? Saudara sedang ke sana. Dengan apapun yang kita sedang miliki sehari-hari ini ya. Dengan pemimpin saudara yang mungkin nggak sempurna, yang terbatas. Dengan semua sarana yang terbatas. Tetapi bukan ini yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita setiap saudara, setiap saya secara pribadi. Kita menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Karakter Kristus. Ya, saya perhatikan banyak sekali melalui khotbah-khotbah dimanapun, podcast yang saya dengar saudara, kesaksian-kesaksian hari-hari ini, banyak orang Kristen tidak sadar dan berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu cukup jadi Kristen, cukup ke gereja. Ya, rutin ke gereja, pulang gereja, pergi live group, ke gereja pelayanan dan sebagainya. That's it, itu saja. Tanpa pernah mengukur apakah saya sudah tinggal di dalam Kristus atau belum. Penampilan boleh Kristen, tetapi perilaku jauh mungkin dari Kristus. Ya saudara, kita sudah sering dengar banyak seperti itu. Tapi pagi hari ini saya rindu setiap kita sungguh menjawab pertanyaan tadi yang di atas. Karena when Christians are Christless, they are in crisis. Christless Christians are in crisis. Orang Kristen tanpa Kristus hidupnya selalu dalam krisis Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka ingin ikut Tuhan, tapi mereka juga nggak mau lepas dari dunia. Di tengah-tengah ada loh orang Kristen tanpa Kristus banyak. Makanya tadi saya katakan akhir-akhir ini saya melihat datang ke gereja, profess Christian, tetapi Kristus tidak memerintah di dalam hidup mereka. Itu Christians yang without Christ. Ada dalam sebuah buku Bapak Ibu yang berjudul Christless Christianity atau kekristenan tanpa Kristus yang ditulis oleh Michael Horton. Dia berkata seperti ini, "My concern is that we are getting dangerously close to the place in everyday American church life where the Bible is mined for relevant quotes
but is largely irrelevant on its own terms. God is used as a personal resource rather than known, worshipped, and trusted. Dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini. Saya khawatir bahwa kehidupan gereja di Amerika dan saya percaya di seluruh dunia saat ini ya, semakin mendekati bahaya di mana Alkitab digali hanya untuk kutipan-kutipan yang cocok dengan kehidupan. Tetapi bukan sebagai sumber kebenaran. Allah dipakai untuk kepentingan pribadi, bukan untuk dikenal, bukan untuk disembah, dan bukan untuk dipercaya. Ambil aja ayatnya untuk dijadikan quote, kutipan. Ya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, kan seringkali begitu ya. Ya, kalau orang lagi susah, lagi sulit, lagi sedih, ngomongnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tetapi kalau itu diaplikasikan di dalam hidup yang ngomong, sudah dihidupi. Nah, itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita bereskan di hadapan Tuhan. Apakah sebagai orang Kristen kita mau menyembah Allah dan memberi diri dipakai untuk kepentingan Allah, atau kita menyembah diri kita sendiri dan memakai Allah untuk kepentingan diri kita sendiri? Saya merenungkan pertanyaan-pertanyaan di atas, saudara, dan saya ingin katakan bahwa tantangan terhadap kekristenan hari-hari ini sangat berat. Oleh karena itu saudara, kita baru saja dengar, mungkin saudara dengar apa enggak, Olimpik di Paris ya, baru dibuka dengan suatu kontroversi yang luar biasa. Mereka pakai Last Supper, kemudian diperagakan kembali dengan orang-orang yang berasal dari anggota-anggota LGBT. Dan itu menjadi kontroversi yang luar biasa, seluruh dunia mengecam, terutama gereja. Dan itu terang-terangan loh saudara. Ya, mereka berkata, ditulis dalam sebuah artikel, Olympic organizers apologize but say Last Supper drag tableau was an message of love. Message of love. Mereka pakai love-nya Alkitab. Kemudian mereka pakai di dalam konteks mereka. Love, this is love. Luar biasa. Dan itu sudah terbuka. Dan ada seorang anak kecil di sebelah kiri ikut terlibat di dalamnya, saudara. Ya, hari-hari ini bagaimana dengan saudara dan saya? Is there anything that we can do? Ya, banyak pendeta saudara sudah putus asa. Saya nggak curhat ya saudara. Saya cuma ngomong apa yang sudah tertulis statistik yang sedang ada hari-hari ini. Banyak pendeta itu putus asa. Penelitian menunjukkan pendeta menduduki peringkat ketiga dalam perceraian. Loh kok bisa? Ya nggak tahu. Saya belum pernah mengalaminya, jadi saya nggak bisa jawab saudara. Ya. Sepertiga dari para pendeta berpikir untuk mundur dalam 5 tahun pertama masa jabatan mereka. Karena terlalu berat kondisi, keadaan bukan saja jemaat, tetapi pengaruh dari luar itu sangat berat. Dan pendeta menjadi kelelahan dan kesepian. Karena nggak tahu mesti curhat ke siapa mungkin ya. Curhat ke jemaat nggak bisa. Mungkin curhat ke Tuhan juga mereka nggak pernah curhat ke Tuhan. I don't know ya saudara. Kenapa saya katakan ini saudara? Bukan curhat sekali lagi, tetapi penelitian ini ingin menunjukkan bahwa kekristenan hari-hari ini sedang menghadapi perjuangan yang sangat berat melawan arus zaman. Iblis semakin gencar pakai teknologi, iblis semakin gencar pakai sosial media untuk menebar suatu nilai. Apa nilainya? Bergantung pada diri sendiri. Saudara bisa akses semua kan dengan kekuatan saudara sendiri. Mau apa? Anak-anak sekarang udah bisa lebih cepat daripada saya. Tiffany tunggu sebentar. Dia nggak bisa ngikutin kamu punya ini. Wah, dia punya tangan udah independence, mandiri, bisa mengatur sendiri. Benih-benih kebebasan, toleransi, ya. Kemudian apalagi mempertanyakan dan melawan Tuhan. Sekarang semakin banyak anak-anak muda itu mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Kalau kita dulu kan nggak banyak nanya karena nggak boleh. Udah jangan nanya-nanya, percaya saja.
Bener gak saudara? Sekarang nanya terus, which is ya kita sebagai orang tua harus sadar bahwa sebetulnya kita nggak banyak ngerti karena nggak bisa ngasih jawaban. Kan dulu nggak pernah disuruh mikir kan? Percaya aja. Sekarang anak-anak muda lebih kritis, banyak nanya, orang tuanya nggak pernah belajar firman, nggak ngerti jawabnya seperti apa. Saya juga kadang-kadang bingung kok saudara. Tunggu ya Tif, jadi mikir dulu, udah lupa apa itu pelajarannya. Ya saudara, semua sedang terjadi hari-hari ini. Sedangkan orang Kristen, gereja terbuai dengan yang biasa saja. Cukup jadi orang Kristen, datang ke gereja, biasa aja, tapi kita nggak sampai kepada kedewasaan penuh. Kita baca Alkitab, tapi kita tidak merenungkan firman Tuhan. Begitu terjadi masalah datang besar, kita bingung, saudara. Ya, kita sibuk dengan mengejar penghidupan tanpa merasa perlu mengenal pemberi hidup itu sendiri. Tidak ada perjuangan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam komunitas, dan dalam gereja. Itu yang sedang terjadi hari-hari di US, Bapak Ibu. Di Amerika Serikat dalam 1 tahun tertentu, menurut statistik ditulis ada 3.500 gereja tutup. Dalam 1 bulan 1.500 pendeta meninggalkan pelayanan dan sekitar 7.575 jemaat tidak lagi datang ke gereja. Kenapa? Tarikan dunia terlalu kuat. Sedangkan kita jemaat, sedangkan kita orang Kristen, orang percaya tidak siap menghadapi tantangan yang begitu kuat. Ya, 2 Timotius 3 ayat 2, nggak usah saudara baca. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka tidak memperdulikan agama. Sudah ditulis. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, dan tidak memperdulikan agama. Di London, di UK, hal yang sama terjadi. Level terendah kekristenan di London hanya 48% yang menyebut diri mereka Kristen. Kekristenan hanya sebagai lambang. Gedung-gedung tinggi, ya, itu lambang saja. Sudah tidak ada lagi kehidupannya. Hanya lambang. Sehingga kemarin ada Om Tiong-sik kirim saya WhatsApp video, dan saya cek di YouTube, itu orang-orang di London lagi kebakaran jenggot orang Kristennya. Karena mereka merasa dari agama seberang semakin merebak, ya, semakin berkuasa. Orang Kristennya baru pawai di jalan menuntut hak kekristenannya kembali. Itu sedang terjadi hari-hari ini. Ya, pertanyaan yang penting bukan berapa banyak orang Kristen. Pertanyaan yang terpenting adalah Kristen macam apa kita ini? Apakah Kristen dewasa atau Kristen bayi? Kristen saja atau murid Kristus? Yesus tidak datang hanya untuk menjadikan kita orang Kristen, tetapi pergilah, jadikan semua bangsa apa? Kurang keras apa saudara? Murid Kristus. Tidak dikatakan jadikan semua bangsa orang Kristen. Murid Kristus. Ini baru konteks zaman sekarang, ya. Belum yang generasi kita berikut ini. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau keadaan ini diabaikan, kalau keadaan kekristenan tidak dianggap serius, atau kita tutup mata aja, gampang lah, mereka akan cari Tuhan sendiri. Ya, nasib generasi ke depan saya nggak tahu bagaimana. Because what one generation neglects, the other generation will rejects. What one generation neglects, the other generation will reject. Apa yang kita abaikan di generasi ini, generasi ke depan akan tolak. Kami nggak perlu gereja, kami nggak butuh kekristenan.
Ada seorang Australia, Bapak Ibu, dari Australia dia pindah ke Amerika, namanya Ken Ham. Ya, Firman udah senyum-senyum, dia tahu tuh. Temennya Firman tuh, Ken Ham. Dia suka dengerin pengajarannya Ken Ham. Ya, dia pencipta atau pendiri Creation Museum. Kemudian juga Ark Encounter, kalau saudara lihat yang di bawah itu Bahtera Nuh, dia yang bikin sesuai dengan ukuran, saudara. Bahtera Nuh dijadiin museum, bagus kelihatannya. Saya belum ke sana. Doakan kita sama-sama akan tur ke sana. Amin. Dia ngajarkan dari kejadian itu seperti apa nih dunia diciptakan. Dan dia juga mempunyai organisasi yang bernama Answers in Genesis. Dia mengajarkan anak-anak muda zaman ini kebenaran akan firman Tuhan. Dia berkata seperti ini. Ya saudara, dia adakan survei terhadap 1.000 anak dewasa muda di Amerika. Dan anak-anak dewasa ini tumbuh dalam gereja yang kuat dalam pengajaran firman. Tapi kemudian mereka meninggalkan gereja. Ya. Survei ini diawali dengan sebuah keyakinan percaya bahwa pada umumnya orang dewasa muda ini tidak akan lagi ke gereja waktu mereka menginjakkan kaki di uni. Kalau udah di uni mereka percaya karena sibuk lah dan sebagainya lah. Ya mungkin ntar bakal nggak ke gerejanya uni. Ya tapi penemuan mereka mengejutkan. Dari hanya 11% dari anak-anak muda itu meninggalkan gereja saat di uni. Hanya 11% dari 1.000 orang. Hampir 90% terhilang dari gereja sebelum uni. Antara SMP dan SMA. Ngeri ya saudara. Dan sebuah statistik yang lain tentang kehadiran gereja. Kalau umur 65 ke atas masih 80% ke gereja. Semakin muda, umur 18 sampai 34 tahun menurun sampai ke 8,72%. Ini keadaan hari-hari ini. Supaya mata kita terbuka dan kita nggak bisa tinggal diam. Saya tidak menyuruh kita, ayo semakin pelayanan, semangat, ayo semakin sibuk ke gereja. No, bukan itu. Tujuan firman Tuhan, tujuan Allah membawa kita sampai hari ini bukan sekedar sibuk pelayanan, no. Tapi sibuk memperlengkapi diri kita mengenal Yesus. Semakin dewasa di dalam Kristus, semakin kuat di dalam Dia, and we know what to do, meninggalkan warisan kepada anak cucu kita. Mungkin saudara berkata, om tante yang sudah tidak ngurus anak lagi, saya udah nggak punya anak. Saudara, om tante masih punya cucu. Om tante masih bisa mewariskan iman melalui doa dan perkataan firman. Tetapi kalau firman itu tidak pernah menjadi bagian di dalam hidup kita, kita mau kasih apa buat anak cucu kita? Ya, mari sama-sama kita buka Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 10. Ini baru masuk ke firman Tuhan. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 10. Oke. Setelah Yosua melepas bangsa itu, ini terjadi pada masa Yosua, keadaan yang sama dengan hari-hari ini. Ya, mereka sudah masuk ke dalam tanah Kanaan. Yosua bawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Udah ada kota-kotanya mereka masing-masing. Ya, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar dan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi generasi yang 40 tahun di padang gurun itu sudah banyak yang meninggal. Ya, kemudian mereka masuk ke tanah perjanjian. Yang dulu masih muda masuk, lama-lama kan jadi tua di tanah perjanjian, ya. Tapi ada juga generasi baru yang lahir di tanah perjanjian.
Nah, semasa zamannya Yosua, bangsa itu beribadah kepada Tuhan. Masih ada Yosua. Dan sepanjang masa tua-tua yang hidup bersama dengan Yosua, yang melihat perbuatan Tuhan yang besar, yang mengalami perbuatan Tuhan yang besar selama di padang gurun, mereka hidup beribadah karena ada orang-orang itu. Ya. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Nah, ini ayat 10 yang rada mengerikan, yang akan bisa terjadi dalam hidup zaman ini. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, artinya meninggal, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Menurut saudara, mereka ini tidak mengenal Tuhan atau tidak tahu Tuhan? Kalau tidak tahu tidak mungkin. Karena kebiasaan mereka itu oral, saudara ya. Nggak ada tulisan, mereka cerita. Oh, dulu seperti ini. Dulu oma opa keluar dari tanah Mesir itu seperti ini. Tetapi generasi yang berikutnya, mereka tidak kenal Tuhan. Mereka hanya dengar. Mereka tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara ngerti sampai di sini? Nggak punya pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Lanjut. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya. Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyid-Toret. Ada dua generasi seperti yang saat ini kita sedang ada. Generasi kita, generasi yang tua, dan generasi yang setelah kita. Generasi yang pertama, mereka melihat dengan mata mereka perbuatan Tuhan. Tetapi mereka tidak mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Dan generasi berikutnya yang tidak pernah perang, karena yang perang Kanaan kan opa-omanya di atas. Ini yang wah, mereka sudah enak aja tinggal dalam kota, tidak kenal Tuhan, tidak perlu cari Tuhan. Karena apa? Karena tidak dibiasakan. Karena tidak dibiasakan, kenapa? Karena mungkin orang tuanya juga nggak biasa. Oleh karena itu, hanya butuh satu generasi untuk menghancurkan sebuah bangsa. Dari Yosua ke generasi Kanaan, hanya satu generasi, saudara. Bisa terjadi dalam hidup setiap kita juga. Kalau kita sebagai gereja Tuhan, sebagai keluarga, kita tidak hati-hati. Ya, ada mata rantai yang terputus dari dua generasi. Dan itu akan kita belajar minggu depan. Ya, tidak hari ini. Oleh karena itu saya ingin mengulang apa yang tadi saya katakan. Apa yang ditolak, apa yang diabaikan oleh satu generasi akan ditolak oleh generasi berikutnya. Kalau orang tua, kalau kita sebagai orang dewasa yang sudah lebih mengenal Tuhan, mengalami perjalanan dengan Tuhan, kita abaikan pertumbuhan rohani kita dan anak-anak kita. Mereka akan tolak di waktu-waktu yang akan datang. Kalau mereka lihat orang tuanya angkat tangan di gereja, tapi di rumah tangannya pukul anaknya, pukul suaminya, pukul istrinya. Mereka belajar apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Di gereja memuji Tuhan, haleluya, glory, haleluya. Di rumah mereka tidak belajar. Oleh karena itu mereka tahu
bagaimana ngomong haleluya, glory, haleluya, tapi tidak menjadi apapun di dalam hati mereka, nggak mengubahkan apapun dalam hati mereka. Pada waktu mereka melihat orang tuanya sedang dalam pergumulan, pekerjaan, keuangan, relationship, mereka belajar, mereka melihat. Dan apa yang dilakukan oleh orang tua? Maki-maki, marah-marah, menggerutu kepada Tuhan, banting pintu. Mereka datang ke gereja baca ada damai sejahtera, ada pengharapan. Kok di rumah nggak ada ya? Pengharapan itu seperti apa? Iman itu seperti apa? Saya tidak pernah lihat. Begitu juga dengan para pemimpin. Ya, seringkali tanpa sadar orang di sekeliling kita tuh lihat kita, rasa ini orang pemimpin kita lagi ada dalam masalah nih, karena kayaknya monyong terus mulutnya nih, ya, snap dikit-dikit snap. Apakah kita sudah beranjak dari satu kedewasaan kepada kedewasaan berikutnya? Dulu sering komplain, sekarang dulu sering banget khawatir, sampai pada waktu tidak ada kekhawatiran tetap khawatir. Kenapa saya nggak khawatir ya? Karena terlalu biasa dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Dulu sering komplain, anak dikomplain, suami dikomplain, gereja dikomplain, pelayanan dikomplain, kucing lewat dikomplain, anjing lewat dikomplain, semua dikomplain. Begitu tidak ada komplain lagi bingung, kok saya sudah berubah ya? Udah nggak komplain-komplain lagi. Kita sedang ada di mana hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita sudah semakin mendekati keserupaan dengan Kristus? Atau sebetulnya kita semakin jauh sebagai gereja Tuhan? Semakin setia atau semakin tidak setia pada waktu kita diberkati? Semakin sabar, semakin penuh dengan damai sejahtera. Pada waktu saya hadapi masalah, saya pun sebagai manusia Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bisa kehilangan damai sejahtera. Saya bisa merasa kecewa dengan Tuhan, jujur. Tapi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya nggak bisa kayak begini. Saya harus menjadi pemenang di dalam Engkau. So help me, tolong Tuhan. Masuk dalam doa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. There is something I have to do untuk menang. Kalau ada sakit hati, ada kekecewaan kepada orang lain, what are you gonna do? What are we gonna do? Kasih makan aja kekecewaannya. Dengan gereja misalnya, kasih makan aja terus, ya, terus deket-deket dengan orang, ber-life group dengan orang-orang yang sama sakit hatinya. Wah, bener kan apa yang aku rasa, bener kan dia tuh memang seperti itu. Iya, sudah saudara, habislah dimakan oleh iblis. Apakah kita semakin mengasihi suami kita, semakin mengasihi istri kita, semakin menjadi panutan buat anak-anak kita dalam perkataan, dalam perbuatan? Itu namanya kita bertumbuh. Belum sempurna. Saya katakan kepada Veve, kita mungkin belum keluar dari masalah, tetapi kita sudah menang di dalam hati, di dalam pikiran kita. Amin saudara? Kok nggak ada yang amin? Amin. Masalah itu nggak akan pernah berhenti Bapak Ibu. Mungkin saya terlalu muda untuk ngomong gitu. Mungkin om-om tante-tante yang lebih senior mestinya yang harus ngomong ya di depan sini. Nggak akan berhenti ya Pi. Masalah itu akan terus datang. Nggak diundang juga datang. Nggak perlu RSVP dia. Akan datang ketok pintu dan kalau kita nggak buka dia akan buka. Seperti maling. Betul ya? Tapi kita udah tahu begitu, kita harus siap-siap dong. Nggak boleh sampai kita kalah dengan maling itu, benar? Kalau kita tahu ini akan datang maling, kita akan pasti akan kunci pintu, betul? Pasang CCTV, benar nggak saudara? Berjaga-jaga. Tadi saya dapat ayat dari roti itu, berjaga-jagalah. Begitu juga kita. Pada waktu masalah tantangan dari orang-orang sekeliling kita, dari pelayanan, dari gereja, dari suami, istri, anak datang untuk mencuri sukacita kita.
Kita harus datang kepada Tuhan, help me. Saya tidak boleh kalah terhadap masalah. Saya harus menang. Saya katakan kepada diri saya sendiri, saya nggak boleh depresi Tuhan. Saya tidak boleh kalah dalam nama Tuhan Yesus. Saya harus menang. Walaupun keadaan belum berubah. Walaupun gereja mungkin belum berubah seperti yang kami doakan. Tetapi ada kemenangan terjadi. Di mana? Di dalam hidup. Kesedihan boleh datang. Orang yang kita kasihi boleh pergi diambil oleh Tuhan. Tetapi kita tetap berkemenangan. Kita tetap bisa mengucap syukur. Makanya Pastor Wigan katakan orang itu kalau bisa mengucap syukur artinya apa? Orang itu bersetuju dengan Tuhan. I trust you, I believe in you. Itu orang yang bisa mengucap syukur. Amin. Dan orang yang dewasa adalah orang yang bisa mengucap syukur. Pagi hari ini saya ingin setiap kita mulai mengajukan pertanyaan itu di dalam hati setiap saudara. Ya, mari kita sama-sama sebagai gereja kita bertobat. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita kembali kepada tujuan Tuhan. Jangan hanya datang gereja demi datang gereja karena harus datang gereja. Kenapa harus datang gereja? Karena saya orang Kristen. Kenapa orang Kristen? Karena saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kalau saya tidak datang gereja, saya tidak diberkati. Kalau saya tidak pelayanan, dipikirnya apa? Apa kata orang? Is that all? Kita menjadi orang Kristen. Kita menjadi orang Kristen karena kita ingin mencapai tujuan-tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama bukan sekedar jadi orang Kristen, tetapi menjadi murid Kristus. Murid itu dikasih tanggung jawab, dia kerjain. Judah berapa hari yang lalu dia ingatkan saya, Daddy, you said that I have to share in oxygen class. Karena oxygen class itu setiap 2 minggu sekali mau dijadwal anak-anak di dalam kelas itu mereka yang akan share singkat, ya share singkat. Jadi Mona bilang sama saya, mau nggak Judah duluan? Oke, Judah duluan. Jadi berapa minggu sebelumnya saya bilang sama dia, Judah tanggal 4 Agustus ya, kamu mesti share singkat. Apapun boleh, dari jurnal, dari devotionmu, share sedikit sebelum pelajaran dimulai. Saya tuh udah lupa saudara. Berapa hari yang lalu dia ingetin. Wih, dia inget juga ya. Dia ingetin saya 2 kali lagi saudara. Wah, dia inget juga ya. Kemudian kemarin dia mulai siapin. Siapin apa Dedi? Nanya terus, saya lagi siapin firman, dia siapin sharing, nanya terus. Aduh, saya pikir aduh gak usah lah dalam hati saya. Repot amat kerjaan saya jadi double ini. Tapi ya saya kan mesti menghargai dia punya usaha. Dia udah cari di laptop, di komputer gitu ya saudara, artikel yang bisa mendukung. Dia tanya sama cicinya, dia tanya sama maminya, dia udah khotbah di depan maminya, di mobil juga dia di mobil dia juga sharing. Tahu nggak saya di bawah, dia di atas, dia ngeprint saudara. Jadi dia punya yang sudah diketik itu dia print, dia tempel, dia punya bukunya dalam hati. Ya ampun Tuhan. Repot banget ya. Tapi saudara, justru saya itu merasa itulah murid Kristus. We have to walk extra mile. Amin. Lo belajar dari anak kecil loh. Betul nggak? Kalau kita sebagai orang tua udah mau tutup mata malam tuh baru inget. Oh iya ya, belum masuk ini, belum kirim ini ke firman ya. Misalnya seperti itu. Wah, ini orang tua sangat tidak bertanggung jawab seringkali. Anak-anak itu biasa anak kecil itu kan lebih bertanggung jawab karena it's something new for me. I have to perform. Itulah murid Kristus. Dia mengejar keserupaan dengan Kristus. Dia pakai segala cara. Dia minta tolong semua orang. Untuk dikasih feedback even supaya dia menjadi serupa dengan Kristus. Di mobil tadi kita rada ribut sama dia. Judah, si cicinya bilang, Judah, jangan pakai kata itu. Authority, no one understand authority Judah. Maminya bilang, it's okay Tiffany, ini baru pertama, nanti kita. But dia terima
masukan, harus terima. Itulah seorang murid. Ya. Apakah kita hanya menjadi orang Kristen atau kita mau menjadi seorang murid yang mau belajar, yang mau dibentuk. Walaupun orang lain kadang-kadang seringkali harus kasih kita masukan supaya kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Saudara depresi pagi hari ini? Ya, itu saja saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Oh, haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Dalam keheningan pagi hari ini, tanyakan kepada dirimu, apakah saya sudah bertumbuh? Apakah saya memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan, atau saya pakai Tuhan untuk diri saya? Apakah saya sudah memberi diri supaya kehendak dan kerajaannya jadi dalam hidup saya, atau saya mau kehendak saya yang jadi? Thank you Jesus. Apakah saya sudah menjadi seperti yang Tuhan inginkan? Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Jamah setiap kami Roh Kudus, kami gerejamu. Ampuni kami kalau seringkali kami complacent, kami terlalu nyaman, kami tidak mengejar apa yang Engkau inginkan, dan kami masih jauh daripada apa yang Engkau inginkan Tuhan. Kami belum punya pengenalan yang benar akan Engkau. Kami hanya duduk diam, dan kami menyebut diri kami orang Kristen. Roh Kudus jamah pagi hari ini. Jamah kami hari ini. Kalau saudara rindu untuk diubahkan terus oleh Tuhan, taruh tanganmu di atas dadamu. Tidak ada orang lain kanan kiri yang lihat. Saya pun tidak akan lihat, hanya saudara dengan Tuhan. Kalau saudara rindu untuk bertumbuh terus, mengenal Dia lebih lagi, memberi hidupmu lebih lagi untuk Tuhan, dan minta Roh Kudus, jamah aku Tuhan, jamah aku Tuhan, jamah aku Tuhan, jamah aku Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Bersepakat dengan Tuhan, bersetuju dengan Tuhan. Engkau ajaib Yesus, Engkau mulia. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Yesus. Oh haleluya. Engkau segalanya, Kau satu-satunya dalam hidupku Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi, biar kerajaan-Mu yang datang, bekerja dalam hidupku
Jamah kami Tuhan, mengalirlah sekarang. Jamah gereja-Mu Tuhan, jamah gereja-Mu Tuhan. Oh Yesus, ampuni setiap kami. Sekali lagi kami datang, kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Ampuni setiap kami kalau kami seringkali abaikan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami tidak menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami tidak jadi teladan bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami. Kami hidup dalam kepentingan kami sendiri. Pokoknya apa yang aku mau yang harus terjadi, tanpa kami memikirkan dampaknya buat orang-orang sekeliling kami. Kami hidup dalam kebenaran kami sendiri. Apa yang kami rasa suka, kami rasa benar, dan kami lakukan itu tanpa peduli apa yang Engkau inginkan. Ampuni setiap kami gereja-Mu Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Pagi hari ini kami mau angkat tangan kami, hati kami kepada-Mu. Kami diselamatkan bukan sekedar untuk menikmati janji-janji kerajaan Tuhan. Kami diselamatkan untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami hidup menjadi serupa dengan segambar dengan Engkau Tuhan kami. Biar itu terjadi pagi hari ini di dalam hidup setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, terimalah berkat yang daripada Allah. Allah mengarahkan wajahnya atasmu, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia dan rahmat. Melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam setiap saudara, engkau dibuat berkemenangan. Engkau menjadi berkemenangan, bahkan lebih dari pemenangan. Engkau sanggup melakukan segala perkara karena Yesus, Anak Roh Kudus ada di dalam kehidupanmu. Engkau akan muncul sebagai seorang pemenang di dalam kehidupanmu karena Roh Kudus yang menolong engkau. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang terima berkat Tuhan katakan amin. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati.